Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alvinur Rahman akan membahas sedikit tentang langkah strategis bangsa Indonesia menuju peradaban Islam modern. Pendahuluan, latar belakang. Islam yang masuk ke Indonesia membawa pandangan baru dan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Islam datang dengan membawa pesan-pesan untuk sebuah kemajuan peradaban yang bernilai dan bertujuan untuk melahirkan kebahagiaan yang sesungguhnya bagi seluruh umat manusia, di mana peradaban tersebut dibangun di atas pondasi ilmu pengetahuan yang kuat. Berbicara mengenai peradaban punya arti, yakni hal yang menyangkut sopan santun, budi pekerti, kebudayaan suatu bangsa, dan kemajuan kecerdasan baik lahir maupun batin. Sementara itu, kedudukan ilmu pengetahuan itu sendiri dalam Islam adalah pengetahuan sebagai kebudayaan di mana dapat dikatakan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Pada era saat ini, tepatnya pada generasi milenial ini, pastinya dampak globalisasi membawa peradaban Islam Indonesia ke arah yang lebih kompleks, baik untuk manusianya sendiri, agama, dan budayanya. Sikap kaum muslim terhadap globalisasi terbagi menjadi golongan yang menolak secara mutlak modernisasi, golongan yang menerima modernisasi jika itu baik, dan golongan yang menerima modernisasi secara keseluruhan. Golongan yang menolak secara mutlak ini beranggapan bahwa modernisasi hanya membawa pengaruh negatif terhadap peradaban Islam di Indonesia. Adapun bagi kelompok kedua, mereka menerima modernisasi dengan berbagai pertimbangan. Dalam artian mereka adalah golongan orang-orang yang selektif, yaitu memilih mana yang baik dan mana yang berdampak buruk. Sementara itu, yang terakhir adalah golongan orang yang menerima modernisasi tanpa selektif terlebih dahulu. Nah, inilah yang dapat mengancam peradaban Islam di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sekaligus kaum intelek Indonesia harus mampu berpikir jernih dan menyaring kebudayaan yang masuk, di mana jika kebudayaan luar itu tidak sesuai dengan etika Islam dan etika budaya Indonesia, bahkan justru menyimpang dari keduanya, maka jangan biarkan kebudayaan tersebut masuk begitu saja. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah kali ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sejarah peradaban Islam di Indonesia? 2. Bagaimana tantangan keberadaan Islam di Indonesia saat ini, khususnya di era modern seperti ini? 3. Bagaimana upaya dan langkah strategis bangsa Indonesia untuk memajukan peradaban Islam di era modern? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sejarah peradaban Islam di Indonesia. 2. Untuk mengetahui tantangan keberadaan Islam di Indonesia saat ini, khususnya di era modern seperti ini. 3. Untuk mengetahui upaya dan langkah strategis bangsa Indonesia untuk memajukan peradaban Islam di era modern. Pembahasan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa masuknya Islam Nusantara melalui proses mission seeker, yaitu proses dakwah bi'al-hal yang dibawakan oleh para mubalik sekaligus sebagai pedagang. Proses tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka mempraktikkan tradisi Islam dengan menggunakan pakaian bersih dan memelihara kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal, serta rumah-rumah ibadahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bergaul dengan mereka menampakkan sikap sederhana dengan tutur kata yang baik dan sikap sopan sesuai dengan tuntutan akhlak al-karimah, jujur, suka menolong, terutama ikut memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit, serta suka menolong orang yang ditimpa kecelakaan tanpa pamrih. Mereka mengajarkan hidup yang baik, melihara kebersihan, hidup menghormati, tolong menolong, hidup bermasyarakat, menyayangi alam dan tumbuh-tumbuhan, memahami makna alam sekitar, melakukan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada pencipta, serta melakukan amal yang baik dan menghindari perbuatan jahat agar mereka mendapat kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi di akhirat. Sikap seperti itu menjadi daya tarik bagi penduduk pribumi yang saat itu memeluk agama Hindu atau Buddha. Mereka tertarik akan kepribadian kaum muslim sehingga mereka melihat adanya cahaya iman pada kaum muslim itu dan mereka untuk memeluk Islam. Meski demikian, Islam belumlah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Barulah pada kedatangan Wali Songo, Islam di Nusantara berkembang pesat hingga menjadi agama yang dianut sebagian besar penduduk pribumi. Kehadiran Wali Songo yang secara bijak menyebarkan Islam Nusantara diantaranya membangun teologi Islam dengan wayang tanpa menyinggung masyarakat pribumi yang notabene beragama Hindu Buddha pada masa itu. Wayang merupakan bentuk kebudayaan Hindu Buddha yang diadopsi Wali Songo di Jawa. Melalui wayang inilah Wali Songo memanfaatkan
sebagai sarana untuk mengenalkan ajaran Islam. Wali Songo kemudian memasukkan nilai-nilai Islam untuk menggantikan filsafat dan teologi Hindu-Buddha yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, Wali Songo memodifikasi makna konsep Jimat Kali Mahasada yang asalnya berarti Jimat Kali Maha Usahada, yang bernuansa teologi Hindu menjadi bermakna azimah kalimat syahadah. Frase yang terakhir merupakan pernyataan seseorang tentang keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan tersebut merupakan spirit hidup dan penyelamat kehidupan bagi setiap orang. Sehingga melalui metode Wali Songo dengan pewayangan sebagai tersebut di atas mampu menjadikan ruang ideologi masyarakat setempat untuk masuk dan mencintai Islam. Begitulah kearifan dan kebijaksanaan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di pulau ini sangat mampu menghargai tradisi lokal yang telah dikuasai Hindu-Buddha. Sejak saat itulah lahir peradaban Islam di Indonesia. Tantangan keberadaan Islam di Indonesia di era modern. Agama merupakan suatu cara manusia untuk bisa menemukan makna hidup dan di dunia yang menjadi lingkungannya. Akan tetapi, kehidupan umat beragama di era modern ini semakin sulit untuk dijelaskan maknanya. Era modern ini sendiri sering kita kenal dengan istilah globalisasi, di mana globalisasi telah mengubah dan mengarahkan kebudayaan manusia melalui sarana ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga modernisasi telah menjadi budaya dunia. Ada beragam sikap agama-agama besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi. Dalam kaitannya dengan Islam dan pemikiran Islam, peradaban modern menjadi sebuah tantangan dan sekaligus ancaman terhadap umat Islam. Dalam banyak hal, umat Islam merasa terkait dengan tradisi yang dikembangkannya atas dasar ajaran universal dari agama dan Akan tetapi, dalam kenyataan praktis, peradaban modern terasa begitu kuat mendesakkan nilai-nilai baru bagi perubahan sikap dan perilaku umat. Dengan demikian, semintas bisa dikatakan bahwa sikap dan perilaku masyarakat modern kurang sesuai dengan tradisionalisme Islam. Pada abad modern ini, nilai-nilai agama, budaya, dan cara hidup umat beragama berganti begitu cepat. Banyaknya perubahan yang terjadi membuat relasi agama dengan budaya modern semakin kabur, sehingga perlu adanya susunan relasi yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk membangun relasi yang baik. Secara umum, relasi agama dan budaya modern dibangun berdasarkan dua konsep relasi, yaitu relasi secara vertikal, yakni dengan Allah, dan relasi secara horizontal. Relasi secara vertikal diwujudkan dalam hal ibadah, sedangkan relasi secara horizontal diwujudkan melalui kesalahan sosial. Semenjak teknologi dan industri menguasai dunia, hal ini menjadikan suatu pengaruh terhadap generasi muda Islam seperti gaya negara-negara Barat, Timur Tengah, dan negara lainnya. Hal tersebut membawa sebuah problematika peradaban Islam bagi umat manusia. Yang pertama, menurunnya nilai moral khususnya pada remaja Muslim. Bisa jadi mereka mendapat pengaruh dari lingkungan luar akibat adanya pergaulan bebas. Kemerosotan nilai moral akan lebih menampak ketika mereka ada di luar sekolah atau madrasah. Yang kedua adalah perubahan sosial. Adanya kemajuan yang disebabkan kecerdasan akal membawa manusia ingin mencoba hal baru. Didukung dengan aspek ekonomi yang melaju di dunia industri, membuat iman dan sikap kereligiusan pada manusia juga menurun. Pengaruh pada remaja Muslim juga bisa dilihat dari perilaku konsumtif, cara berpakaian yang tidak sesuai dengan Islami, dan terkikisnya nilai kekeluargaan serta gotong royong. Yang ketiga adalah perubahan pola hidup. Pada abad ke-21, manusia mulai mengenal kerja kantoran, di mana mereka berpakaian rapi serta berdasi dan berkendara untuk pergi ke kantor, lalu mengisi absensi elektronik. Namun, pada dasarnya sebagian dari mereka hanya sibuk mencari sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Banyak di antara mereka yang kadang saking giatnya dalam bekerja atau saking seringnya mereka berinteraksi dengan teknologi, terutama gadget dan komputer, mereka mengabaikan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah, bahkan lebih mementingkan gadget daripada menunaikan salat dan membaca kitab suci Al-Quran. Hal ini dapat menghambat kemajuan peradaban Muslim di Indonesia, di mana mengingat bahwa kemajuan ini berada di tangan mereka para generasi Muslim Indonesia yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun pada dasarnya, ajaran Islam itu sendiri sudah mengatur bagaimana kita sebagai generasi Muslim Indonesia untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara yang bijak dan menghindari hal yang tidak sesuai dengan kebudayaan Islam maupun kebudayaan bangsa Indonesia.
dalam berbagai masalah yang muncul tersebut menyatakan bahwa urgensi Islam dalam kehidupan sangat dibutuhkan bagi seluruh umat manusia dalam rangka membimbing serta mengatur semua dalam kehidupan. Upaya dan langkah strategis bangsa Indonesia untuk memajukan peradaban Islam di era modern. Ada 3 ketertinggalan teknologi masyarakat Muslim Indonesia terhadap masyarakat di negara-negara Barat. Pertama, sumber daya manusia yaitu ilmuwan yang tidak memadai. Untuk pemecahan permasalahan tersebut, pemerintah harus menyeleksi secara ketat untuk pemberian beasiswa calon ilmuwan Muslim yang akan dikirim ke negara-negara maju dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar niat dan mau berjuang akan hal tersebut. Kita akan merugi jika memilih cara menerima beasiswa jika tidak niat dan berjuang serta kedepannya tidak ingin melanjutkan riset yang telah didapatkan dari beasiswa tersebut. Kedua, anggaran riset yang rendah. Dana riset menjadi tidak memadai manakala bahan atau peralatan riset harus didatangkan dari luar negeri. Akibat mutu SDM yang rendah, maka kreativitas untuk menciptakan bahan atau peralatan pengganti juga hampir tidak ada. Selain itu, riset belum benar-benar terkait dengan dunia industri dan bisnis, sehingga riset praktis tidak mampu menghasilkan sesuatu secara ekonomis. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kembali ke pemecahan masalah sebelumnya, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan bahan atau peralatan pengganti dengan cara menyeleksi penerima beasiswa secara ketat. Ketiga, yaitu kualitas riset yang sangat rendah. Banyak riset yang dikerjakan fiktif, tidak menghasilkan paper yang layak dijadikan referensi, apalagi menghasilkan paten yang dicari di dunia industri. Untuk pemecahan masalah tersebut, kembali lagi ke pemecahan pertama, yaitu dengan menyeleksi secara ketat penerima beasiswa dalam upaya peningkatan mutu SDM dengan cara mengirim mereka untuk belajar di negara-negara maju supaya dapat dikembangkannya ilmu yang didapat dari beasiswa tersebut dan membuahkan hasil riset-riset yang teruji. Kita sebagai para generasi muda penerus bangsa Indonesia, khususnya sebagai remaja Muslim Indonesia, harus mampu menyeleksi kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk akibat adanya globalisasi di era modern ini. Kita memanfaatkan ilmu yang kita dapat untuk kebermanfaatan orang banyak, terlebih jika kita mampu merealisasikannya kepada masyarakat. Selain dengan memanfaatkan ilmu seperti halnya matematika, fisika, kimia, dan lain-lainnya, kita juga harus memanfaatkan ilmu teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat memperluas jaringan untuk penyebaran ilmu-ilmu Islam khususnya di Indonesia. Selain itu, kita juga dapat membentuk forum kajian Islam dan mampu memperluas peradaban Islam di era modern yang serba digital saat ini. Kesimpulan, dalam kaitannya dengan Islam dan pemikiran Islam di era modernisasi saat ini, globalisasi telah membawa dampak besar terhadap pola hidup masyarakat Indonesia di berbagai aspek, khususnya peradaban Islam di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa peradaban modern menjadi sebuah tantangan sekaligus ancaman terhadap umat Islam. Bisa dikatakan bahwa sikap dan perilaku masyarakat modern kurang sesuai dengan tradisionalisme Islam. Adanya kemajuan teknologi dan industri menguasai dunia, hal ini membawa pengaruh terhadap generasi muda Islam, terutama menyangkut problematika peradaban Islam bagi umat manusia. Mereka yang tidak mampu memanfaatkan kemajuan teknologi ini akan tersesat dan akan mendapat dampak negatif dari globalisasi yang diantaranya adalah menurunnya nilai moral, perubahan sosial, dan perubahan pola hidup ke arah yang negatif. Ketiga, hal tersebut dapat menghambat kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memajukan peradaban Islam di Indonesia, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat melalui beberapa bentuk diantaranya dengan memberikan beasiswa kepada remaja Muslim Indonesia untuk melakukan riset ke luar negeri dan pulang membawa ilmu pengetahuan baru terkait Islam maupun ilmu lainnya, serta mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan mengadakan seminar keagamaan maupun forum-forum diskusi terkait ilmu pengetahuan dan filsafat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.